ikhlas itu nggak penting. Faktanya, lo ikhlas tapi selalu gagal. Pernah nggak lo ngerasa kayak gini? Udah ngelepas, udah nerima, udah bilang ke diri sendiri, gue udah ikhlas. Tapi setelah itu, hidup masih aja susah. Gagal terus, gak maju-maju. Dan yang paling nyakitin, orang-orang malah bilang, mungkin lo kurang ikhlas. Padahal lo ngerasa, gue udah ikhlas banget tahu. Nah, di video ini, gue mau ngajak lo untuk berhenti sebentar dari semua doktrin harus ikhlas dan mulai ngeliat satu hal penting yang sering kita lupa. Ikhlas itu bukan jaminan sukses dan bukan indikator kemajuan hidup. Gue pernah ketemu seseorang, sebut aja namanya Nisa. Dia seorang perempuan kuat, usianya 32 tahun, punya karir oke, hidup mandiri, dan sayang banget sama pasangannya. Satu hari, tanpa aba-aba, pasangannya ninggalin dia, nikah sama orang lain. Lo bayangin, udah invest waktu, tenaga, emosi, dan harapan. Hancur? Jelas. Tapi tahu apa yang dia bilang ke gue? Aku ikhlas kak, mungkin bukan jodoh. Waktu itu gue salut. Gue pikir, wah kuat banget nih orang. Tapi setahun kemudian, dia masih cerita orang yang sama. Masih trauma, masih takut membuka hati, masih diam-diam stalking mantannya. Terus gue tanya, kamu bilang udah ikhlas, tapi kenapa masih keinget terus? Dia diam. Dan dari situ gue sadar, banyak dari kita cuma pakai kata ikhlas sebagai pelarian, bukan penyembuhan. Ikhlas itu sering diartikan sebagai menerima dengan lapang dada. Tapi lapangnya dada bukan karena gak sakit, melainkan karena kita sadar bahwa ini bagian dari hidup. Tapi ada perbedaan besar antara ikhlas yang datang dari kesadaran dan ikhlas yang kita pakai buat ngebungkam perasaan. Banyak orang ngerasa udah ikhlas padahal dia lagi lari. Lari dari kecewa, lari dari marah, lari dari luka. Karena apa? Karena kita diajarin kalau marah itu dosa. Kalau kecewa itu kurang beriman. Jadi kita buru-buru bilang, aku udah ikhlas kok. Padahal dalam hati masih bergolak. Dan yang lebih parah, kita pikir setelah ikhlas semuanya bakal baik-baik aja. Kita pikir kalau udah ikhlas ditinggal, nanti Tuhan kasih ganti yang lebih baik. Kalau udah ikhlas gagal, nanti rejeki datang. Kalau udah ikhlas disakiti, nanti hidup tenang. Tapi realitanya, enggak. Kita bisa aja ikhlas, tapi tetap gagal. Kita bisa aja nerima, tapi tetap stuck. Kita bisa banget pasrah, tapi nggak pernah pulih. Contoh kasus, gue punya temen cowok, sebut aja Rian. Dia gagal bisnis 2 kali. Setiap kali bangkrut, dia selalu bilang, gue ikhlas, rejeki udah ada yang ngatur. Tapi masalahnya, dia nggak pernah evaluasi, nggak pernah belajar dari kegagalan. Dia pikir cukup pasrah, nanti rejeki datang sendiri. Sekarang usianya 38 tahun, masih nganggur, masih numpang, masih bilang, gue udah ikhlas kok. Tapi lo lihat kan, ikhlas nggak nyelamatin dia dari stagnasi. Karena ternyata masalah kita bukan soal kurang ikhlas, tapi kurang sadar. Dalam spiritualitas yang sehat, ikhlas itu bukan tujuan akhir. Bukan titik di mana semuanya selesai dan lo tinggal duduk diam sambil nunggu hidup jadi lebih baik. Ikhlas itu pintu masuk, awal perjalanan. Masuk kemana? Masuk ke dalam ruang kesadaran. Masuk ke proses perubahan, masuk ke jalan pertumbuhan jiwa. Karena hakikat spiritualitas sejati bukan membuat kita mati rasa, tapi justru bikin kita lebih sadar tentang diri sendiri, tentang luka-luka yang belum selesai, dan tentang arah hidup yang perlu dibenahi. Seringkali kita pakai ikhlas buat nutup pintu pertanyaan. Padahal justru setelah ikhlas, seharusnya pertanyaan baru dimulai.
Apa pelajaran dari ini semua? Apa yang sebenarnya harus gue ubah? Apa yang Tuhan mau gue lihat yang selama ini gue tutup-tutupin? Tuhan gak pernah minta lo untuk jadi robot yang diam, pasrah, dan nurut tanpa mikir. Bahkan dalam agama manapun, manusia diminta untuk berusaha, merenung, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Ada ayat, ada doa, tapi juga ada kerja. Ada sabar, tapi juga ada langkah. Jadi, kalau lo udah bilang, gue udah ikhlas kok, tapi hidup lo gak pernah berubah, gak pernah naik kelas, gak pernah beres, mungkin masalahnya bukan kurang keimanan, tapi kurang keberanian. Kurang berani ngaca, ngakuin, dan menghadapi. Karena yang sebenarnya lo butuhin bisa jadi bukan lebih banyak ikhlas. Mungkin lo butuh lebih jujur sama perasaan sendiri. Ngaku kalau lo masih kecewa, ngaku kalau lo masih marah, ngaku kalau lo capek dan belum baik-baik aja. Karena luka yang diabaikan gak akan sembuh. Rasa sakit yang dipaksa hilang justru bisa jadi racun. Dan ikhlas yang dipakai buat nutup luka cuma akan bikin hati mati rasa, bukan damai. Mungkin lo juga butuh lebih terbuka buat belajar. Gak semua yang bikin sakit itu buruk. Kadang hidup ngasih rasa perih bukan buat nyiksa, tapi buat ngajarin. Biar lo gak ngulangin kesalahan yang sama. Biar lo bisa naik ke tahap berikutnya dengan bekal, bukan beban. Dan mungkin lo butuh lebih berani ngaku kalau lo belum baik-baik aja. Karena dari pengakuan itulah proses pemulihan bisa mulai. Karena kejujuran itu bukan kelemahan, justru itu keberanian terbesar dalam spiritualitas. Berani ngadepin kenyataan tanpa harus memaksa diri kelihatan kuat. Ikhlas itu bukan kata-kata indah buat ditulis di caption. Ikhlas itu tindakan diam yang kelihatan dalam pilihan sehari-hari. Ikhlas itu ketika lo nangis tapi tetap melangkah. Bukan karena lo kuat, tapi karena lo percaya setiap langkah itu ada gunanya. Ikhlas itu ketika lo kecewa, tapi tetap belajar. Karena lo tahu setiap luka punya pesan, bukan cuma perasaan. Ikhlas itu ketika lo marah, tapi gak bales dendam. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo gak mau ngerusak jiwa lo sendiri demi ngalahin orang lain. Ikhlas itu ketika lo sedih tapi gak berhenti berkembang. Karena lo sadar kesedihan bukan akhir dari cerita, tapi bagian dari perjalanan tumbuh. Jadi jangan buru-buru bilang lo udah ikhlas. Dan juga jangan terlalu keras ke diri sendiri kalau ternyata lo belum bisa ikhlas. Yang penting lo jujur, lo sadar, lo terus melangkah. Pelan gak apa-apa, asal tetap bertumbuh. Karena spiritualitas yang sejati bukan bikin lo cepat sembuh, tapi bikin lo tetap hidup dengan hati yang jujur, walaupun belum pulih sepenuhnya. Ada satu kutipan dari Jalaluddin Rumi yang gue suka. Don't grieve, anything you lose comes around in another form. Tapi kuncinya bukan cuma kehilangan, kuncinya adalah lo mesti siap menerima bentuk barunya. Dan bentuk baru itu gak bakal datang kalau lo cuma diam di tempat, pakai ikhlas sebagai alasan buat gak bergerak. Jadi, kalau hari ini hidup lo masih terasa gagal, meski lo udah bilang ikhlas, jangan langsung nyalahin takdir. Coba tanya lagi ke dalam. Lo udah ikhlas, tapi apa lo juga udah belajar? Lo udah nerima, tapi apa lo juga udah ubah cara pandang lo? Lo udah pasrah, tapi apa lo juga udah bergerak? Ikhlas itu penting, tapi bukan satu-satunya hal yang penting. Karena hidup lo bukan ditentukan oleh seberapa ikhlas lo berkata, tapi seberapa sadar lo melangkah setelahnya. Kalau lo suka video kayak gini, yang ngomongin realita dari sisi spiritual tanpa ngebutin logika, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang butuh denger ini. Dan ingat, jangan buru-buru ikhlas, beranilah jujur dulu. Dari situ, lo akan tumbuh.